Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita berjumpa lagi dalam DNA Business Channel. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita dapatkan untuk meraih ilmu terkait dengan bisnis maupun entrepreneur, yang dalam beberapa video dipecah menjadi sebuah rangkaian bagaimana kita memulai untuk menjadi seorang pebisnis, bersama tentunya dengan narasumber kita Bapak Profesor Cecep Sumarna. Gimana ya Pak? Dalam beberapa episode dikupas, kayaknya membuat orang itu semakin terbuka wawasannya. Mungkin itu apakah ada dari pengalaman pribadi atau memang secara ilmu yang dipelajari Pak? Begini ya, sebetulnya hampir bisa dipastikan tidak ada teori bisnis itu. Jadi tidak ada teori bisnis. Jadi setiap pebisnis itu pasti melahirkan teori baru. Teori baru ya? Iya, jadi karena tantangannya tiap saat berbeda. Makanya ketika saya ngobrol dengan teman-teman, termasuk dengan anak-anak saya, itu kalau studi banding terhadap soal bisnis, jangan kepada yang berhasil, jangan kepada yang sukses, tetapi harus studi banding kepada yang gagal. Kenapa Pak alasannya? Banyak kan mungkin kayak program acara aja ngangkat yang kisah sukses gitu ya. Kenapa kita harus belajar nama yang gagal gitu? Jadi success story itu mungkin baik, tetapi lebih baik memilih yang tidak sukses untuk studi banding. Karena prinsip dasar bisnis itu teorinya kan pasti mencari untung kan? Betul. Jadi kalau bisnis itu untung pasti. Tetapi bagaimana yang tadinya harus menjadi untung kok bisa jadi rugi? Makanya yang harus dipelajari itu risiko dari bisnis. Faktor apa saja yang menjadi kendala? Menjadi kendala, menjadi penghalang, menjadi penghambat, atau menjadi sesuatu yang membuat orang yang seharusnya beruntung menjadi buntung gitu, menjadi rugi. Maka studi banding itu harus kepada yang gagal. Jadi kita tahu ya Pak ya, resikonya, terus kendala apa yang sudah orang lakukan sehingga jadi salah satu faktor untuk kegagalan gitu ya Pak ya. Iya. Ya, agak mirip sebetulnya teori ini dengan teori Supi sebenarnya. Jadi kalau misalnya si Arengga itu mempelajari bagaimana misalnya Robiah al-Adawiyah menjadi seorang Supi besar misalnya gitu ya. Lalu diikuti tuh jalan-jalan seperti yang dilakukan oleh Robiah. Itu nggak akan sukses seperti Robiah tuh. Nah dalam bisnis juga sama begitu. Jadi misalnya kalau ada orang senang misalnya melihat salah seorang pebisnis besar ya di Indonesia misalnya, sebutlah misalnya ada Lim Siu Leong misalnya gitu ya, mereka sukses, lalu Anda mencoba mencari bagaimana sih cara dia itu menjadi sukses gitu ya, lalu Anda ikuti tahapan-tahapannya, itu saya pastikan tidak akan berhasil dan tidak akan sama ya, karena situasi yang dihadapi oleh Lim, yang dihadapi oleh orang yang belajar itu berbeda situasinya. Situasi sosiologi, situasi politik, situasi budaya, situasi mental individu masing-masing orang berbeda. Karena itu jalan menuju sukses itu pasti berbeda. Jadi makanya ada istilah jalan menuju sukses itu banyak. Banyak jalan menuju sukses gitu. Jadi tidak sedikit jalan. Artinya dengan banyak jalan menuju sukses itu mengharuskan atau memaksa kita untuk tidak terus-terusan mencoba mengikuti jalan orang. Saya dulu ketika mengawali karir sebagai pebisnis properti itu tahun 2010 ya, itu saya tidak belajar kepada pebisnis properti yang sukses, tetapi justru saya belajar kepada pebisnis properti yang gagal. Apa sih yang menyebabkan mereka gagal? Jadi kan saya tahu tuh, nanti mungkin akan saya ulas lah resiko apa sih yang menyebabkan dalam bisnis properti itu harus gagal. Makanya saya kan menerbitkan buku tuh, judulnya Bisnis Properti ya. Ini terbit di Rosda Karya Bandung. Jadi tahun berapa ini Pak terbit Pak? Tahun 2000 berapa ini? 2019 kalau nggak salah. 2019. Bolehlah kalau ada teman-teman misalnya yang ini nanti saya kasih bonus buku. Oh jadi akan property. di giveaway ya Pak ya? Iya. Apa nih Pak syaratnya? Apakah ada pertanyaan terbaik atau? Ada pertanyaan yang sulit saya jawab nanti. Karena kita lihat alhamdulillah ya Pak ya, channel kita ini semakin hari itu makin banyak orang yang mengikuti. Kita juga kadang saya juga sebagai admin tuh juga melihat pertanyaan-pertanyaan yang asik gitu untuk kita bahas setiap hari gitu. Jadi nanti saya akan kasih hadiah lah
Jadi kasih hadiahnya satu buku teologi bisnis, ya, yang kedua bisnis properti ya Pak ya. Nah, ngomongin bisnis properti Bapak nanti saya akan bahas di episode tersendiri, karena bisnis properti itu bisnis panjang yang ya, Pak ya? panjang. Kenapa? Karena properti itu high risk tetapi high return. Jadi setiap yang high risk itu pasti high return. Nah, baik rekan-rekan, itu tadi kayaknya untuk mengupas satu bisnis properti harus disiapkan episode khusus ya. Kita tentu akan sajikan, semoga bermanfaat, karena yang saya tahu juga beliau ini adalah pebisnis di bidang properti mulai dari Tasikmalaya sampai ke Sumedang gitu. Wilayah 3 juga saya lihat juga banyak sekali perumahan-perumahan yang dalam waktu yang singkat untuk ukuran perumahan itu udah cepat laku atau sold out ya. Jadi tentu juga akan dibahas di sini bagaimana strategi untuk bisa memasarkannya. Nah, lanjut lagi Pak ke materi yang kita bahas nih sebelum kita akan kupas di episode khusus bisnis properti. Bapak tadi di episode sebelumnya menyampaikan bahwa perguruan tinggi ini gagal mencetak pebisnis. Ya, karena memang perguruan tinggi tidak dilahirkan untuk mencetak alumni-alumninya agar menjadi pebisnis. Itu problemnya. Problemnya di situ. Problemnya di situ. Setahu saya Pak, memang kayak misalkan banyak ya pebisnis besar kayak contoh ya Steve Jobs gitu yang statusnya sebagai mahasiswa DO ini Pak. Tapi sukses dengan Apple-nya gitu Pak. Ya. Itu mungkin apa Pak? Ya, bukan hanya Steve Jobs sebetulnya. Ya, termasuk pendiri Microsoft ya Pak ya? Ya, Microsoft pun juga sama Bill begitu. Gates, ya, Pak ya? Bill Gates ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang dalam bisnis itu apa ya namanya, yang dibutuhkan itu kan ketelatenan, kesanggupan menghadapi ragam resiko, ketangguhan, ya, dan kemampuan membaca peluang. Yang paling penting lagi itu kemampuan membaca peluang. Jadi, nah, andaikan di perguruan tinggi ada mata kuliah futuroloh dalam konteks futurologi ya, dalam konteks membaca peluang, itu menurut saya bagus tuh. Nah, tapi sampai sekarang ini kan belum ada ya. Belum ada. Tapi kayaknya memang saya juga lihat yang betul Pak ya. Kayak misalkan yang tenar belakangan ini kan Bolu Brownies. Sejarahnya kan Bolu Bantat ya Pak ya, Bolu gagal. Tapi malah jadi favorit untuk masa yang sekarang gitu ya Pak ya. Modifikasi lagi, diversifikasi gitu untuk menjadi sebuah makanan atau olahan yang dibikin kayak crackers gitu Pak. Nah, itu kan berawal dari kegagalan. Berarti itu karena pintar mencari peluang atau memang si pebisnisnya ini mempunyai habits gitu Pak. Jadi kan ketika orang belajar dari sesuatu yang gagal, orang mencoba terus-menerus menghindari kegagalan itu. Nah, pada saat Anda mampu menghadapi kegagalan, maka berarti kan kebalikannya tuh kesuksesan. Iya. Tadi sudah saya katakan teori umum bisnis itu pasti untung. Nah, tetapi kenapa ada orang bisnis rugi gitu? Itu karena dia tidak memiliki kesanggupan untuk menghalau kegagalan. Jadi kalau Anda mampu menghalau kegagalan, bisnis pasti sukses, bisnis apapun. Walaupun terlihat secara pasaran ya, umumnya itu gagal, tapi ketika dicoba untuk dipasarkan atau dikemas ya Pak ya, mungkin itu bisa jadi sesuatu yang laku atau mungkin jadi favorit di masa yang akan datang. Begitu ya. Itu masuknya insting atau apa Pak yang menyebabkan orang itu bisa terbiasa melihat segala sesuatu menjadi peluang? Itu kalimat yang sangat bagus itu. Jadi ada kalimat insting, ada kalimat habit. Itu dua hal yang memang harus melekat dalam jiwa seorang pebisnis. Jadi calon seorang pebisnis itu harus memiliki, selain habit itu juga adalah insting yang kuat. Jadi insting pebisnis itu akan melihat segala sesuatu itu menjadi bernilai. Jadi pada saat misalnya Arengga itu melihat ada sesuatu, oh ini kelihatannya tidak berharga, ini nggak mungkin laku, ini nggak mungkin apa gitu. Nah, sebetulnya itu bukan pebisnis ya. Nah, kalau pebisnis itu harus seperti Sunan Kalijaga yang mampu mengubah buah nira menjadi emas. Jadi bukan bagaimana buah nira menjadi emas sebenarnya, tapi bagaimana buah nira memiliki nilai seperti emas. Bukan ujung-ujung buah niranya jadi emas gitu, kering gitu, bukan disulap. Tapi ada prosesnya. Ada proses. Sehingga nilainya itu sama seperti emas.
Jadi itu dulu misalnya orang tidak melihat buah nira sebagai sesuatu yang berharga. Sekarang orang berlomba mencari buah nira. Dan kalau mau jujur, tidak ada satu tanaman yang paling produktif yang tidak akan mungkin mengalami kerugian. Saya dengan salah seorang profesor ya di ITB itu pernah bincang-bincang, tidak ada satu pohon yang paling produktif untuk bisa dikembangkan yang tidak mungkin mengalami kerugian, baik secara ekologis ya, maupun secara ekonomis bagi pemilik tanah itu bisnis nira. Jadi buah nira, pohon nira ya. Pohon nira itu. Jadi pohon nira itu memiliki ragam nilai tambah bagi kondisi ekonomi kita. Tapi tadi itu soal insting. Jadi pebisnis itu tadi benar kalimatnya. Jadi harus memiliki kemampuan insting yang sangat bagus. Dan siapa yang harus dijaga ya Pak? Yang harus dijaga. Jadi kalau habituasi itu hilang, kalau insting itu hilang, dia tidak punya pulang jadi pebisnis. Yang dirasa itu melihatnya ketakutan gitu ya Pak ya? Ya, paranoid, parno. Melihat ya, Pak ya? segala sesuatu kalau serba parno, serba takut, serba apa, ya selesai. Tidak mungkin memiliki kesanggupan untuk menjadi seorang pebisnis. Ini semakin menarik nih pemirsa DNA Business Channel. Bagaimana seorang pebisnis itu harus mempertahankan insting dan habitsnya untuk bisa melihat segala sesuatu menjadi peluang yang tadinya dianggap gagal malah menjadi satu produk yang sangat berhasil atau digemari di masa yang akan datang. Nah, banyak hal yang menurut saya itu juga kondisi sekarang Pak ya, kondisi pandemi ini itu banyak hal yang kayak kemarin tuh kita ngelihat bulan Ramadan, banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa membuat makanan siap saji gitu kan, atau masakan yang siap untuk dimakan, tapi pada kenyataannya berkaitan dengan peraturan yang baru PSBB gitu Pak ya, akhirnya orang banyak di rumah, jarang keluar, mereka rata-rata pada mengeluh gitu Pak. Mungkin apa yang harus disiapkan oleh individu atau masyarakat agar tidak larut atau terlena gitu dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit gitu. Jadi sebetulnya begini, jadi seorang pebisnis itu kan yang namanya pandemi ini kan Desember 2019 kan di Wuhan, Cina mulainya. Iya. Nah, kalau orang yang tidak memiliki jiwa pebisnis itu akan mengatakan itu hanya di Wuhan. Tapi kalau pebisnis akan berkata itu Wuhan dan Wuhan bagian dari dunia dan Indonesia itu adalah dunia. Dan karena Indonesia itulah dunia, maka apa yang terjadi di Wuhan sangat mungkin terjadi di Indonesia. Jadi dia sudah menjadi seorang peculoloh kan, instingnya akan begitu. Dan betul kan pada misalnya akhir Februari Indonesia sudah mulai masuk di corona kan. Apakah ketika misalkan pemberitaan itu muncul untuk seorang prof nih, melihat bahwa Indonesia memiliki kemungkinan dan strategi apa Pak untuk mempersiapkan agar bisnisnya tetap settle? Ya tadi karena kita tahu kemungkinan besar seperti ini, ditambah sebetulnya kondisi ekonomi, mohon maaf ya, di era Pak Jokowi ini salah satu yang paling tidak berprestasi di era ini adalah menumbuhkan ekonomi sebenarnya. Jadi seringkali kan promonya ekonomi kreatif ya beliau itu. Tetapi sesungguhnya dalam banyak kasus pertumbuhan ekonomi di setiap rejim yang paling tidak selama saya hidup gitu ya. Kan saya lahir tahun 70-an. Ya. Jadi yang paling lambat tingkat pertumbuhan ekonominya itu ya di era Pak Jokowi ini. Jadi memang sudah terasa pertumbuhannya sangat melemah sejak beliau pertama kali jadi presiden. Oleh karena itu kan kita dilatih bukan bagaimana dilatih melakukan ekspansi, tetapi dilatih bagaimana kita menjaga sesuatu. Kan tidak bisa disalahkan. Soal takdir lah. Pak Jokowi jadi presiden tuh kan soal takdir tuh. Nah situasi ekonomi bukan takdir melulu. Ada unsur-unsur, ada upaya-upaya kemanusiaan kita, tapi itu kan realitas. Pebisnis kan tidak boleh mengeluh. Nah, ditambah lagi situasi ini semakin terasa parah ketika pandemi ini masuk ke Indonesia, ya kan? Masuk ke Indonesia. Nah, pandemi masuk ke Indonesia itu merontokkan banyak hal dan saya kira nggak akan selesai 2 tahun tuh. Bukan soal untuk bisa bangkit lagi itu. Nah, ini yang di luar prediksi saya. Jadi saya memprediksi ya ketika Februari Indonesia bagian dari dunia, Wuhan itu adalah dunia, maka pandemi corona pasti juga akan masuk ke Indonesia dan benar saya pertahanan paling sekitar Mei atau Juni. Nah, tetapi ternyata kan kemungkinannya jauh tuh. Panjang kelihatannya. Nah, saya nggak tahu tuh bulan Juli ke sana itu akan seperti apa nasib perusahaan-perusahaan kami dan perusahaan-perusahaan yang lain. Saya kira banyak yang sudah mulai gulung tikar gitu ya. Nah, ini situasi, tetapi itu situasi eksternal. Biasanya kan kalau teori bisnis itu seperti parabolik ya.
Jadi dipukul keras ke bawah itu kan pantulannya akan semakin tinggi. Ya, jadi ya mudah-mudahan saja setelah pandemi corona ini setelah pandemi corona ini berakhir, situasi ekonomi akan membaik. Jadi kan juga pernah saya katakan kepada Anda, jadi bisnis itu mentalnya harus mental rugi. Jadi ketika benar-benar rugi kita tidak ngedrop, nah ketika kita untung, alhamdulillahnya kan minta ampun. Bersyukurnya minta ampun. Jadi bagi pebisnis itu sesuatu yang biasa saja, yang begitu. Baik ya, semakin menarik itu tadi pemirsa yang dibahas. Tanpa terasa kita udah melewati beberapa menit. Mungkin kita akan sambung Pak dengan episode-episode selanjutnya yang akan semakin seru ini, mengupas tentang bisnis maupun entrepreneur. Masih bersama saya Rengga Bahara dan ditemani oleh Prof. Cecep Sumar. Salam bisnis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.